Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, aksiru dzikra hadzimil ladzat wa huwa al-maut. Wa fi riwayatin al-mautu tuhfatul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah takziah yang insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan kita yang hadir usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala langkah kaki kita datang dari rumah semata-mata menghibur sahibul musibah, mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar sahibul musibah almarhum almaghfurlah Bapak Haji Dodi Priyatno bin Marjono, dan juga para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memenuhi undangan sahibul musibah. Semata-mata adalah memenuhi hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Ketika ada saudara kita, apalagi saudara seiman yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kewajiban kita dan sikap kita yang terbaik adalah menghiburnya supaya imannya terus bertambah meskipun ujiannya agak berat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi di alam dunia ini pada prinsipnya hanya ujian sementara. Karena yang sesungguhnya nanti adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka dalam hal ini yang kita lakukan dengan niat yang baik dan juga setiap langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini karena di dalamnya disebutkan zikir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang sekalian hadir pada malam hari ini segala niatnya dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga sahibul musibah senantiasa iman Islamnya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini senantiasa setia berpegang teguh kepada ajaran serta sunnah baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, jamaah takziah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir untuk memenuhi undangan sahibul musibah meskipun dadakan.
yang hubunginnya. Tapi kebetulan alhamdulillah malam ini kosong. Kalau ada yang nggak hadir Pak. Bisa bermuajahan, bertatap muka, bertemunya kita di rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Mudah-mudahan juga menjadi pelebur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah, pada prinsipnya kita ini diberikan dua nikmat oleh Allah. Yang pertama nikmat ijad. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pesan, tanpa pesan dari Allah, tanpa doa, ujuk-ujuk belajar dari perut emaknya. Orang ibu dan seorang ayah dan seorang ibu hanya berdoa, tapi totalitas dan juga otoritas mutlak hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang pertama kita rasakan ketika kita hidup di alam dunia ini adalah nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses manusia diciptakan Allah, diberikan lagi nikmat lain yang disebut dengan nikmatul imdad. Bisa enak makan, bisa berfungsi fisiknya dengan baik, bisa bekerja, mendapatkan rezeki, bisa belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Itu semata-mata adalah nikmat imdad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja nikmat itu dicabut, maka kenikmatan duniawi gak terasa. Maka Rasulullah ingatkan itu, perbanyaklah ingat sesuatu yang bisa memutus syahwat. Karena urusan hidup di alam dunia ini urusan bagaimana nafsu kita terpenuhi, Pak. Kecuali yang betul-betul punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira alam dunia ini memang teman sejawatnya syahwat nafsu. Dapat uang banyak, puas. Jabatan setinggi mungkin, puas. Bahkan segala apapun yang glamor di alam dunia ini, jika sudah terlaksana dan sudah tercapai, itu sebetulnya yang bersyukur adalah nafsu itu. Maka kata Rasulullah, sering-seringlah ingat kalian tentang sesuatu yang bisa memutus rasa nikmat dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Maka hidup dan mati itu sebetulnya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Ini Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah sebutnya maut dulu baru hayat? Kenapa Allah sebutnya mati dulu baru hidup? Maka dari hal ini kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran bahwa manusia itu seluruh makhluk hidup pada prinsipnya memang mati, bukan hidup. Awalnya memang mati, diciptakan Allah jadi hidup. Kita ini punya umur karena memang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah mau cabut, kapan saja Allah mau ambil, kita bisa apa? Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ada dua hal yang ditakuti manusia. Pertama, kilatul hayat, hidup umurnya sedikit. Yang kedua, kilatul mal, punya hartanya dikit. Itu yang ditakuti. Kenapa? Dua-duanya adalah asupan nafsu dalam diri manusia. Maka orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang senang ketika dapat kabar gembira. Orang kayaknya kalau mati dikasih kabar, dikasih waktu, dikasih tahu waktunya, kira-kira senang apa? Takut, Pak. Ini malaikat datang dia sebelum kayaknya mati nih. Itu kira-kira takut apa senang? Takut. Idealnya takut. Karena syahwat kita memang. Tapi orang-orang yang beriman, apa disebut kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa kematian adalah tuhfatul mukmin. Persembahan terbaik seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah al-maut, kematian. Kenapa? Seorang mukmin tidak akan pernah langsung berjumpa dengan Allah tanpa melalui proses kematian. Tak bisa, Pak. Kita menghadap Allah, salat kan cuman bagaimana kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Tapi kalau sesungguhnya bertemu dengan Allah harus melalui proses itu dulu, yang disebut dengan alam barzakh. Kalau sudah mati masuk alam barzakh itu, baru masuk nanti alam yang terakhir,
yaumul khulud, di mana hari kita dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kenapa Allah sebutkan mati dulu baru hidup? Apa kata beliau? Li'annal mauta lil qahri aqrab. Orang kalau mau tahu tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan proses kematian itu. Kenapa? Nggak berdaya kita apa? Kita punya harta banyak, kita punya kekuatan banyak, kita sering fitnah setiap hari, nggak ngaruh Pak. Kapan Allah cabut udah. Jangankan begitu, orang lagi sehat bugar saja, nggak punya riwayat penyakit, malamnya masih kongkong, paginya nggak ada. Disinilah tanda bahwa Allah itu punya kendali yang kuat terhadap semua makhluknya, termasuk manusia. Maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan kematian itu imanmu diuji. Apakah engkau hiyazah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kalau kita nangisin mayat, nangisin jenazah boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu berdosa. Kenapa? Karena seolah-olah mengingkari takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang dibenci oleh manusia secara syahwat. Tapi idealnya orang-orang yang beriman adalah dia akan rindu senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang yang mukmin pasti senang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Jadi almarhum ini ternyata sedang menuju Allah itu, dia sedang menuju yang dicintai. Mungkin kita yang di alam dunia ini sedih, tapi kita doakan beliau mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang senang, hati yang gembira. Karena orang beriman akan nanti berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kematian ini dibenci oleh manusia secara syahwat? Karena ini bisa memutus nikmat-nikmat duniawi. Makanya Rasulullah katakan aksiru zikra hadzil ladzat. Sering-seringlah kalian ini ingat apa yang bisa memutus nikmat kita di alam dunia ini, yaitu adalah al-maut, kematian menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita langsung intens menuju Allah tanpa proses kematian? Kata Imam Ghazali apa? Ya waladi, wahai anakku, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan engkau selama hidupmu? Ada yang jawab, bapak saya. Bukan. Apa yang paling dekat dalam hidupmu? Ibu saya. Bukan juga. Apa yang paling dekat dalam hidupmu? Saudara saya udah klop banget sama dia kalau cerita. Bukan juga, kata Imam Ghazali. Yang paling dekat dengan manusia adalah al-maut. Dimanapun, kapanpun, dan itu dirahasiakan Allah Subhanahu. Cuma orang soleh yang diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Model orang kayak kita makanya yang datang aja si Israel itu. Dan getok aja udah lupa, udah keluar. Bandel banget sih. Maka salah satu fitnah yang ada di alam dunia ini adalah fitnah kematian itu. Mohon maaf Pak, orang itu bisa dianggap baik atau buruk bukan ketika dia hidup, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika dia wafatnya menuju Allah Subhanahu. Hidupnya bagus, sering ke masjid, amalnya banyak, ketika akhir hayatnya menuju Allah, endingnya ternyata nggak bagus. Itu jadi tanda ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat dari endingnya. Maka Imam Ibnu Rajab itu memberikan ukuran amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cirinya apa? Setelah melakukan kebaikan dia tidak maksiat. Itu ciri bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Ini habis sholat ini nyolong ayam, habis sholat jamin kari, habis sholat jamin juru. Dia sholat mas sholat tapi tetap maksiat. Ini fasik yang begini. Yang bagus itu adalah intiqalul khair ba'dal khair. Setelah melakukan kebaikan maka melakukan kebaikan yang lain. Ini tanda amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita banyak, tugas kita berat. Itu bagaimana ketika kita menghadap Allah, yang kita bawa itu bukan sekedar materi. Karena yang nanti yang akan kita presentasikan di hadapan Allah adalah amal soleh, iman yang sahih di hadapan Allah Subhanahu. Sehatmu buat apa? Kedua matamu buat apa?
Kedua, telingamu untuk mendengar apa? Tanganmu sehat untuk apa? Rizkimu banyak untuk apa? Kakimu sehat melangkah ke tempat apa? Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini idealnya takut dengan kematian? Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berargumen itu cuma di dunia, Pak. Berdalil itu cuma di dunia. Tapi nanti ketika menghadap Allah, yang bisa berbicara adalah semua instrumen fisik kita. Tangan si fulan bin fulan untuk sedekah. Kaki fulan bin fulan, kakinya selalu melangkah ke tempat kebaikan. Matanya selalu melihat kepada Al-Quran. Telinganya selalu mendengar hal-hal yang baik, tidak pernah mendengar fitnah sana sini. Inilah nanti yang akan memberatkan timbangan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan campur aduk, Pak. Di tempat baik lisan kita bagus, tapi kalau di tempat yang ghaflah lalai, ini lisan separuh buat zikir, separuh buat hina orang. Itu kita. Makanya kata Nabi, tidak ada Bani Adam yang murni dari dosa, kecuali yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita untuk sedekah, tapi di lain waktu tangan kita untuk ngotorin orang, untuk menyakiti orang lain. Apakah ini yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa aja yang begitu? Ya banyak, semua juga begitu rasanya. Karena nggak ada yang dapat jaminan bersih dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini karakternya berbuat dosa, berbuat salah. Meskipun masih ada banyak kesempatan untuk berbuat baik, menjadi yang terbaik di hadapan Allah, maka idealnya manusia takut dengan kematian menghadap Allah Subhanahu. Cuma yang beriman, yang beramal soleh, yang betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan proses yang disebut dengan al-maut. Ini Bapak pasti sering dengar hadisnya, walaupun dhaif. Saya sebutkan saja. Kafa bil mauti wa idhu. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita, supaya kita ingat bahwa dunia ini sementara. Ada hari yang kekal nanti di hadapan Allah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Itu udah gak ada lagi itu Pak hari setelah itu. Udah gak ada lagi itu hari pergantian lagi. Cukup itu hari paling terakhir. Yang ashabul yamin masuk ke dalam surganya Allah, yang ashabul shimal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Kira-kira kita pengennya masuknya kemana tuh? Ashabul kahfi ya. Masuk gua terus jadinya. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kita duduk di sini mau bisa masuk karena pengen masuk surga kan, Pak? Nah ini kita duduk di masjid kan karena pengen masuk surga. Bukan karena emang apa ke masjid kemarin itu merdeka ya. Anda serajin banget. Kalau belum azan juga duluan. Berdirinya depan imam lagi. Pengen ngimamin. Nah itu, kenapa? Karena dunia ini memang tujuannya adalah menguji bagaimana iman manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, kenapa dipilih alam dunia untuk ibadah, bukan alam sebelumnya? Kata Imam Ghazali, alam itu ada 5. Pertama alam rahim, alam ruh. Yang kedua ada alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Kenapa dunia? Dunia ini secara bahasa, dari bahasa Arab itu punya 2 makna. Satu artinya dekat, 2 artinya hina, rendah. Karena rendah, maka banyak ujian. Maka dunia ini bukan darul jaza. Saya kayaknya kemarin habis sholat dan berzikir, itu kayaknya balasan amal saya. Bukan. Itu efek berbuat baik. Jazaul hasanat hasanat. Balasan berbuat baik, maka diberikan efek oleh Allah kebaikan supaya spirit ibadahnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat keburukan akan dibalas dengan efek keburukan, bukan balasan amal lah nanti di akhirat, supaya ada tekad untuk meninggalkan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dunia adalah darul mihan wal fitan, yaitu rumah di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pasti yakin dimanapun, kapanpun, ketika dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia jawab adalah marhaban bika ya Allah. Saya menghadapmu dengan penuh keimanan. Saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saya semampu saya, yang saya punya semata-mata karena Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kita juga kan semuanya camat, Calon mati. calon mati. Sama, cuman tinggal nunggu giliran. Gilirannya kapan? Kagak tahu dah itu. Ya, ada kadang-kadang baru lahir meninggal. Ada kadang-kadang udah tua sakit menaun kagak mati. Anaknya udah nyumpain mulu lagi. Tapi sudah kagak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau minta sama Allah pada doa, ya Allah, apalagi umur udah lebih nih 63, kan kalau ukuran Nabi mah 63. Ini umur udah 70 masih minta bonus. Mintanya husnul khotimah. Minta husnul khotimah tuh sebelum meninggal, Pak. Ini orang udah meninggal disebut mudah-mudahan lo husnul khotimah. Orang udah mati sih. Doainnya sebelum ini lagi sakit nih, doakan. Kira-kira menurut dokter kayaknya ini mah sulit untuk sembuh, doakan wafat husnul khotimah. Apalagi hari Jumat. Ini hari Jumat Ustaz, tapi kliwon lagi, makin serem aja tuh. Ini mati lagi mancing di danau, kena dicekek jin itu. Udah kagak sholat lagi mancingnya. Ya Allah. Wafat hari Jumat kan bagus itu, hari Senin kan bagus ya kayak Rasulullah. Ini wafat hari Rebo. Udah hari Rebo lagi main gaplek lagi. Masya Allah, Rabbi. Makanya kita doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah. Seperfect apapun amal saya, kalau saya wafat dalam keadaan buruk, maka saya hina di hadapan Allah Subhanahu. Tahajud saya bagus, duha saya bagus, tapi akhir hayatnya endingnya ternyata suul khotimah. Itu dapat tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mohon maaf Pak, ada orang yang sholatnya cuma fardu doang. Duhanya ya 1 semester sekali lah duhanya. Tapi pas meninggalnya mudah di hadapan Allah. Enggak nyulitin anak mantu, enggak nyulitin tetangga, mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini kisah aja Pak ya. Saya punya kakek di Tangerang, Tangerang tuh belakang stadion tuh, yang benteng, ya, Prilly Latukonsina, yang udah dijual lagi klubnya. Ya. Itu almarhum meninggalnya mudah sekali. Pagi baru nelpon bapak saya, terus sholat duha, gendong cucu, kepulusan kali kata nyai saya itu, kata nenek saya kepulusan, dibangunin nggak bangun-bangun, udah wafat. Itu mbak ada sholat duha. Jadi keluarnya gampang. Ada orang yang dibetot kagak keluar tuh ruhnya. Dibacain surat Ar-Ra'd kagak keluar. Dibacain surat Yasin kagak keluar. Dibacain surat motor keluar. Kredit. Masih kepikiran. Masya Allah. Kan kalau kata Rasul supaya mudah tuh orang yang lagi sakaratul maut itu disiwakin Pak. Li'anna siwak yusahilu khurujar ruh. Karena siwak itu mempermudah, bukan jasiwakin. Ini mah dibetot-betot bibirnya begitu, jangan. Kita sama orang yang hidup saja, sama orang yang sudah mati saja harus hormat jenazah, apalagi yang masih hidup. Nah, orang yang sakaratul maut itu kan orang yang sedang di padang mahsyar, di padang pasir, sedang ditawarkan air oleh setan, Pak. Makanya kenapa mereka itu ketika sakaratul maut rasanya haus sekali. Ini penjelasan para ulama, ya. Ustaz udah ngalamin aja belum? Enak aja. Mungkin saya belakangan Bapak duluan, atau Bapak duluan saya belakangan. Belum. Cuman coba lihat bagaimana orang kalau sakaratul maut 3 hari kagak keluar Pak rohnya. Itu seperti orang kehausan. Karena itu setan ibarat bawa teko, minum. Kalau dia minum, mata kufron, mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau dia tolak, maka dia mengikuti arahannya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, maka dianjurkan berdoa Allahumma hawwin alaina di sakaratil. Hawwin ya Allah, mudahkan ketika sakarat. Mudahkan ya Allah ketika menujumu. Karena Rasulullah saja manusia mulia itu merasakan sakaratul maut luar biasa. Apalagi kita mulia bukan. Babaknya juga siapa tahu, engkongnya juga siapa tahu. Ke masjid juga masbuknya rakaat terakhir. Salat maghrib datangnya tuh berjamaah udah mau tahiyat terakhir. Masuk berjamaah. Lah pengen meninggalnya mudah.
Tapi gak menutup kemungkinan kadang-kadang orang yang biasa saja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan kejadian adanya kematian, dengan proses kematian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, itu bisa jadi pelajaran buat kita bahwa kita juga pada sesungguhnya akan mengalami demikian, tergantung bagaimana proses kita hidup sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap atau belum? Nah pertanyaannya, kalau sekarang ditanya, udah siap apa belum Bang? Belum. Pasti banyak utang. Udah siap apa belum? Cinta nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta. Kalau cinta berarti pengen ketemu dong. Insya Allah. Insya Allah. Ketemunya harus mati dulu, mau apa enggak? Ketemunya pas di masjid aja dah, lagi sholat. Gitu. Kalau mati mah nanti dulu. Soalnya masih satu pos. Belum dua, belum pos apa. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita doakan untuk almarhum almaghfurlah Bapak Haji Dodi Priyatna ini, mudah-mudahan alam kuburnya dilapangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosanya di alam dunia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih hidup bisa ambil pelajaran. Orang beriman pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul menjaga imannya sampai akhir hayatnya, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu, jangan pernah ragu bahwa iman yang kita miliki saat ini sampai akhir hayat kita minta dijaga Allah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit orang beriman itu satu, Pak, ragu. Doa seabrek-abrek lama 2 jam 3 jam, jika tak kagak dijabah. Bukan gak dijabah, kalau gak dijabah gak percaya Quran dong. Ud'uni astajib lakum. Persoalannya adalah tugas setan itu cuma satu, yuwaswisu fi sudurinnas. Mau sholat, mau doa, mau imannya dirontokkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi golongan-golongan mereka. Dan jangan lupa, nafsu yang orientasinya adalah duniawi ini juga bisa menghalangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengingat-ingat kematian, ini juga ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perisai yang terbaik, harta benda terbaik di hadapan Allah dalam pikiran dan benak kita adalah zikrul maut, ingat kematian. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah hidup, yang ada adalah selalu mati. Coba Pak, hatinya dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang ada penglihatannya tetap terang sampai umur tua? Nggak ada Pak. Mata penglihatannya mulai memudar, pendengaran telinga mulai dah tuh, kalau udah umur 80 mulai itu kudu dekat kita ngomongnya. Kaki juga asam urat, apalagi orang sekarang Pak baru umur 20, 25 itu udah sakit gula. Kalau orang dulu kan enggak sehat-sehat. Karena sekarang mungkin karena belanjanya begitu kali, dikit-dikit tok paket. Jadi kagak masak sendiri. Kalau orang dulu mungkin masak sendiri lebih orisinil ya. Kalau sekarang kan yang insan, coba makan mie insan 1 tahun dah makan terus mie insan. Kalau gak double lambungnya sama Pak. Kita beragama juga seperti itu. Disitulah ada proses yang namanya kehidupan ini, supaya kita itu menuju Allah bukan dengan instan, tapi betul-betul istidad, persiapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebaik-baiknya bekal kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa takwalah bekal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan kita ketawa, bukan. Takwa itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati dan menjauhkan larangan Allah dengan sepenuh hati, semata-mata ibtigha wajhillah, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan almarhum, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni Allah dan juga keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengennya panjang apa berkah, Pak? Berkah. Panjang nanti. Berkah. Dan panjang. Berkah apa panjang pengennya? Apa dua-duanya? Dua-duanya Ustaz. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang hadir umurnya terus panjang sampai 100 tahun. Kalau nggak mau, sampai ya Mak datang mau. Jadi tinggal Bapak doang hidup, yang lain mati. Perang dah tuh. Yang penting berkah, sehat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua buat kita yang masih hidup dan juga keluarga Saibul Musibah. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan fisik kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita punya spirit yang kuat masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, fisik yang sehat, bisa menghasilkan pahala-pahala yang banyak di bulan suci Ramadan, karena disebutkan sebagai syahrul lil hasadi zar'i, bulan di mana kita bisa memanen banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.